Nah, kali ini di sebelah gua sudah ada salah satu mobil yang bakal jadi jagoannya Wuling di tahun ini, yaitu Wuling Almaz RS. Meski punya nama RS, bukan berarti dia ini masih saudaraan sama Honda Mobilio RS atau City Hatchback RS. Karena RS di Wuling Almaz ini berbeda. Jadi kalau di Honda itu artinya road sailing, di Wuling Almaz RS ini RS-nya memiliki arti yaitu Rising Star. Meski punya arti nama yang berbeda, tapi Wuling Almaz RS yang di sini juga merupakan varian teratas dari Wuling Almaz. Dia tampilannya benar-benar menampilkan desainnya sporty, benar-benar berubah banget, mulai dari grillnya, bumpernya, stylenya ini jauh banget gitu. Kalau yang sebelumnya kan lebih ke arah elegance, di sini lebih ke arah sporty. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, ya, grill dari Wuling Almaz RS ini jelas berbeda banget seperti grill dari Wuling Almaz sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan dia pakai grill strip beraksen chrome, itu ya, dua besar di sini. Nah, di sini aksen chrome itu dihilangkan, hanya ada di bagian logo. Grillnya dia pakai warna hitam plastik. Ini ada 4 strip, 1, 2, 3, 4. Desainnya juga lebih tipis, lebih padat gitu ya. Dan di bagian atas ini ada aksen berwarna hitam. Ini cukup besar. Dia menyambung sampai ke bagian bawah dari lampu atasnya. Kalau di yang sebelumnya itu kan dia di sebelah sini itu berwarna silver, turun ke bawah sini, lalu bersambung ke sana. Nah, list chrome yang tadi di sini itu juga menghilang. Dan yang paling penting, di bagian grill ini ada logo RS berwarna merah dan putih yang semakin memperkuat identitas sporty dari mobil ini. Oke, kalau di bagian sampingnya sebenarnya nggak banyak yang berubah ya. Pertama dari velgnya, dia berubah, desainnya ini jadi lebih manis, jadi lebih kokoh. Dia untuk ukurannya ring 17, pakai bannya itu ban 21560 dari GT Radial. Selain velg, selebihnya sih hampir nggak ada yang berubah. Dia pakai warna two tone. Untuk yang di sini dia abu-abu dikombinasikan dengan warna hitam. Di atas ada roof rail seperti biasa, dan pastinya ada panoramic sunroof. Lalu di bagian bawah ini juga ada plastik hitam ini di bagian side skirtnya. Ya, selebihnya sih nggak ada yang banyak berubah dari bagian samping Wuling Almaz RS ini. Oke, kalau di bagian samping tadi nggak banyak yang berubah. Di bagian belakang ini jadi salah satu hal yang gue suka juga, karena perubahannya ini sangat positif, sangat membuat mobil ini jadi lebih elegan, jadi lebih, ya, perpaduan sporty dan elegan itu dapat. Pertama dari lampunya, ini berubah. Kalau yang sebelumnya itu kan punya desainnya lebih sederhana atau lebih ya biasa lah gitu. Kalau di sini dia tuh jadi kelihatan lebih mewah dan jadi lebih sporty juga gitu. Di bagian sininya dia sudah dibuat smoke sama seperti di bagian depannya. Lalu di bagian tengah sini antara penghubung lampu kanan dan kiri ada list hitam, dan juga untuk logonya sama seperti depan, dia pakai logo berwarna chrome. Turun lagi ke bawah, bumpernya juga ini udah berubah banget. Desainnya juga sangat keren. Dia ada lampu reflektor yang memanjang dari sebelah kiri ke kanan, ini memanjang, jadi menyerupai sebuah garis. Di sini juga ada aksen-aksen karbon yang sama seperti tadi di lips bumper depannya, jadi kesan sportinya kelihatan banget. Dan ada dummy dari sebuah knalpot ya di sebelah kanan dan kiri, dan ini hanya dummy, bukan knalpot asli, karena knalpot asli seperti yang kalian lihat ada di bawah sini. Sayang banget ya, mungkin kalau knalpotnya dibuat dibaliknya gitu ya, dibuat tidak terlihat, bakal lebih keren sih. Jadi benar-benar seolah-olah dia punya knalpot dua gitu. Tapi overall untuk tampilan belakangnya bisa dibilang ya sangat-sangat bagus dibanding yang sebelumnya. Oke, gue akan jelasin seperti apa sih ruang bagasi dari Wuling Almaz RS ini. Karena untuk Wuling Almaz RS ini dia punya kapasitas kursi 7 penumpang atau 3 baris. Nah, kita akan lihat seberapa luas sih bagasi dari Wuling Almaz RS ini. Nah, ini posisi kursinya itu dia 50-50. Ini posisi terbuka, sementara yang sebelah sini posisi terlipat. Seperti yang kalian lihat, di sini masih ada space untuk bagasinya. Memang tidak terlalu besar. Dia mungkin hanya muat 2 koper atau 2 tas kecil. Jadi ya memang sangat terbatas kalau jok baris belakangnya itu dibuka semua. Tapi kalau dia dilipat, ini sangat lega. Untuk cara lipatnya sangat mudah. Ini hanya ditarik, lalu didorong. Nah, ini sangat lega sekali untuk ruang bagasinya. Cuman memang sayangnya dia tidak rata lantai, karena yang sini lebih tinggi. Ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Dan sayangnya untuk menutup bagasi ini belum ada tombol elektriknya. Juga belum ada fitur kick sensor dan semacamnya, jadi masih manual.
sekarang gue akan menjajal salah satu fitur canggih yang ada dari Wuling Almaz RS ini. Jadi mobil ini dia sudah dilengkapi dengan WISE atau Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Jadi dia itu antar perpaduan fitur internet mobil dengan fitur keselamatan aktif. Handphone kita itu bisa berfungsi sebagai remote dari mobil ini, bisa mengaktifkan segala pengaturan yang ada di mobil ini, bisa menghidupkan mobil ini. Nah, untuk cara kerjanya, ini ada lambang My Wuling. Kita harus download dulu aplikasinya My Wuling Plus. Sayangnya untuk saat ini hanya di HP Android. Kita bisa buka kunci dari handphone ini. Jaraknya juga tidak harus terlalu dekat, dia bisa dari jarak yang cukup jauh. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuka kunci. Saat ini mobilnya posisi sudah terkunci, kita pencet. Nah, dia posisi langsung terbuka, lampu menyala, spion juga langsung terbuka. Sekarang kita coba tutup lagi. Oke, dia langsung otomatis tutup. Ini jaraknya juga bisa dia jauh loh, jadi kita nggak perlu terlalu dekat. Lalu di sebelahnya ada untuk buka bagasi. Ini bukan buka bagasinya, tapi buka dari kunci bagasinya. Nggak cuma itu aja, kita juga bisa buka semua jendela di mobil ini di sebelah sini. Oke, itu seperti yang kalian lihat, jendelanya sudah kebuka semua. Jadi kalau kita parkir di tempat panas, kita bisa buang dulu nih udara-udara panas dalamnya keluar. Juga bisa ditutup. Sekarang kita akan coba menghidupkan mesinnya. Oke, nah mesin udah menyala. Nah biasanya kalau kita parkir di tempat panas gitu kan, terus kita sebelum masuk nih pengen mobil adem dulu nih, kita juga bisa mendinginkan AC-nya. Nah langsung nyala AC-nya. Jadi ketika kita masuk mobil, mobil sudah dalam kondisi dingin kabinnya. Gue akan jelasin apa aja sih yang berubah di bagian dalam dari Wuling Almaz RS ini. Secara garis besar sebenarnya tidak ada yang berubah. Dia tampilan dashboardnya masih sama. Joknya juga masih sama, setirnya masih sama. Yang berubah itu adalah layar di tengah sini. Secara ukuran sebenarnya dia masih sama, tampilannya juga desainnya masih sama, cuman software di baliknya inilah yang berubah. Dan beberapa fitur baru juga tersedia di dalam sini. Kita bisa mengakses beberapa hal yang berkaitan dengan yang membutuhkan internet, bisa diakses dari sini. Seperti WhatsApp, Joox, lalu sistem navigasi, lalu juga aplikasi-aplikasi dari handphone kita yang dikoneksikan secara mirror link. Salah satu hal yang menarik dari pengaturan AC Wuling Almaz RS ini yaitu adanya mode pilihan. Nah, di sini, oke, sentuh. Nah, ini ada 4 pilihan, ada hujan, ada segar, ada sejuk, ada langit. Secara singkatnya dia ini AC-nya, dia akan hidupnya itu menyesuaikan dari kebutuhan. Cuman memang dia tidak bisa dipersonalisasi, jadi menyesuaikan default aturan yang sudah ada di mobil. Seperti contoh untuk mode hujan, misalnya kita hidupkan mode hujan, nah wiper akan secara otomatis menyala, lalu suhu temperatur AC juga akan menyesuaikan, dan kaca itu akan menutup semua, lalu juga defogger depan akan menyala. Oke, untuk layar instrumennya ini sebenarnya desainnya hampir sama, cuman karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur ADAS tadi atau Advanced Driving Assistant, dia akan menampilkan gambar mobil. Nanti kalau kita aktifkan fitur Adaptive Cruise Control juga akan ada gambar mobil di depan mobil ini. Lalu juga kalau kita aktifkan fitur dari Lane Recognition-nya, dia juga akan ada menampilkan gambar garisnya. Untuk di bagian setir dia sebenarnya masih sama, desainnya sama, cuman karena ini ada fitur tambahan yaitu Adaptive Cruise Control, jadi juga di sini ada tambahan tombol di sebelah kiri untuk mengaktifkan fitur dari Adaptive Cruise Control. Lalu untuk pengaturan setirnya dia masih tilt, belum teleskopik dan masih secara manual, belum elektrik. Lalu begitu juga untuk pengaturan posisi duduknya, dia tapi sudah elektrik untuk pengaturan posisi duduk. Sayangnya hanya untuk pengemudi. Dia pengaturan reclining, maju mundur, dan juga naik turun. Oh iya, hampir aja ada yang kelupaan gue jelasin. Jadi mobil ini juga sudah dilengkapi salah satu fitur baru yaitu wireless charging. Caranya ya, pertama kalian pastikan dulu handphone kalian bisa wireless charging. Setelah itu tinggal taruh di sebelah sini. Untuk Wuling Almaz RS ini dia juga masih dilengkapi dengan fitur perintah suara atau WIND. Cara kerjanya juga hampir sama, cuman ada beberapa penambahan. Kalau sebelumnya itu untuk buka kaca hanya bisa sebelah kanan aja. Nah di sini kita bisa buka kaca semuanya, atau misalnya saya mau buka kaca sebelah kiri belakang gitu, dia juga bisa. Caranya juga masih sama seperti ini. Halo Wuling. Halo. Buka kaca belakang kiri. Oke, membuka jendela kiri belakang. Oke, dia kebuka. Nah sekarang kita akan tutup lagi. Halo Wuling. Halo.
tutup kaca belakang kiri. Oke, menutup jendela kiri belakang. Selain itu dia juga masih bisa untuk fitur untuk membuka lainnya, misalnya membuka sunroof, lalu juga membesarkan AC, suhu AC, menghidupkan musik, menggedekan volume. Dia juga bisa membuka pesan, bahkan dia juga bisa membaca pesan. Jadi kalau ada pesan masuk, nanti dia akan otomatis memberi info dan dia akan menanyakan nih perlu dibacakan atau tidak. Jadi kalau iya, dia akan membacakan. Lalu juga untuk balasnya kita juga bisa pakai perintah suara. Jadi kita hanya perlu ngomong, lalu nanti dia bacakan kembali. Setelah itu dia terakhir akan menginformasikan apakah ini sudah perlu dikirim atau belum. Jadi bisa dibilang fitur Win ini menurut saya sangat membantu sekali untuk kita ketika sedang mengemudi. Nah, untuk urusan mesinnya, Wuling Almas RS ini tetap pakai mesin yang sama seperti Wuling Almas yang biasa, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder dengan turbocharger. Tenaganya 140 daya kuda pada putaran mesin 5200 rpm. Lalu untuk torsinya itu 250 Nm pada putaran mesin 1600 sampai 3600 rpm. Tenaga dan torsi tadi disalurkan ke dua roda depan melalui sistem transmisi otomatis CVT. Oke, kalau tadi gue udah jelasin seperti apa tampilan eksterior, interior, dan juga beberapa fitur kenyamanan dari Wuling Almas RS. Nah, kali ini gue akan menjajah langsung seperti apa sih cara kerja dari fitur-fitur canggih yang ada di Wuling Almas RS ini, yaitu fitur keselamatan dari ADAS, Advanced Driving Assistance System. Ya, sebuah paket fitur keselamatan yang mirip seperti Honda Sensing kalau di Honda, atau Toyota Safety Advance kalau di Toyota. Nah, ingin tahu seperti apa fitur-fiturnya? Yuk langsung kita coba aja, tuh udah ada mobilnya di sana. Oke? Saat ini gue akan mencoba fitur dari cruise control ya, yaitu Adaptive Cruise Control. Nah, untuk cara kerjanya itu dia pertama kita tekan tombol ini dulu tadi sampai nyala. Lalu ini untuk mengaturnya kecepatannya, saat ini gue atur di kecepatan 40. Dan ini seperti kalian lihat itu ada lambang mobil di depannya, dan di depan juga ada objek mobil, dia yang akan membatasi kecepatan kita gitu. Jadi kalau dia pelan, kecepatannya mobil kita juga akan ikut pelan. Tapi kalau untuk maksimalnya dia ini dibatasin 40 karena tadi memang gue ngebatasinnya di 40. Selain fitur dari Adaptive Cruise Control, gue juga nyobain fitur dari Lane Keeping Assist. Seperti yang kalian lihat, ini ada gambar garis di sebelah sini. Ini dia akan mengkoreksi dari roda kemudi kita atau setir kita sesuai dengan garis yang ada di jalan. Jadi kalau dia sistem melihat roda kemudi kita tuh terlalu ke kiri, terlalu kanan, dia akan mengkoreksi secara otomatis. Tapi dia juga bukan berarti kita bisa lepas setir lalu dia bekerja sendiri, itu enggak. Kalau dirasa sudah terlalu lama, nanti dia akan memberikan peringatan supaya kita untuk kembali memegang setir lagi. Jadi ya bukan benar-benar yang otonomus, tapi ini sifatnya hanya membantu saja. Nah, seperti ini dia akan koreksi. Nah, cuman ini karena di depan tidak ada garisnya, jadi dia tidak kebaca. Jadi fitur ini juga baru bisa aktif kalau jalanannya itu ada garisnya, garis yang benar-benar jelas gitu. Oke, ini kalau udah biru gini berarti dia sudah aktif untuk Adaptive Cruise Control-nya. Dia akan mengikuti laju di depan mobilnya. Kalau mobil itu pelan, dia akan pelan. Terus kalau mobil itu berpindah ke kiri, maka dia akan otomatis ngegas. Mobil akan ngegas sampai di batas kecepatan yang ditentukan. Jadi kalau kita tentuinnya 100, terus misalnya mobil di depannya larinya 50, ya kita akan ikutin 50. Tapi begitu mobil di depannya berpindah ke kiri, maka kecepatannya akan langsung otomatis nambah sampai 100 km per jam. Nah, kalau nanti ada mobil lagi di depan kita, tiba-tiba masuk, itu akan kembali ngikutin laju dari mobil di depannya. Jadi ya sangat canggih sih fitur dari Wuling Almas RS terbaru ini. Seperti yang kalian lihat, ini sedang aktif fitur dari Lane Keeping Assist. Sistem akan memposisikan mobil di tengah dari garis itu. Jadi dia akan mengkoreksi, memposisikan. Nah, ini sudah ada peringatan, artinya sudah terlalu lama tadi gue untuk melepas tangan dari kemudi. Jadi memang tidak boleh terlalu lama juga kita melepas tangan dari posisi setir. Ya, sifatnya fitur itu sih sebenarnya buat membantu kita aja. Mungkin kalau kita lagi berkendara
sudah terlalu lama atau sudah lelah gitu kan, kadang suka ngaco tuh ke kanan ke kiri sendiri, itu buat mengkoreksi sementara gitu ya, supaya kita balik ke posisi tengah. Tapi sebaiknya memang kalau udah terlalu lelah, sudah ngaco seperti itu, ya sebaiknya memang untuk segera beristirahat. Oke, jadi itu tadi first impression gue terhadap Wuling Almas RS ini. Tapi kalau kalian mengira Wuling Almas yang biasa itu digantikan dengan mobil ini, itu tidak, karena Wuling akan tetap menjual Wuling Almas RS ini dan Wuling Almas yang biasa. Sayangnya sampai video ini dibuat, harga dari Wuling Almas RS ini belum diinformasikan. Buat kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum, serta berikan komentar kalian tentang Wuling Almas RS ini. Dan saksikan terus video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan. Saya Muhammad Iqbal, pamit undur diri dulu.